Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo, saya di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar saya di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu pada kesempatan ini di Brendo kita akan berbincang perkara dunia akhirat, dan tema kita pada kesempatan ini adalah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tentu kita mendambakan kita bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Nah, pada kesempatan ini telah hadir guru kita, pemateri kita pada hari ini adalah Kiai Haji Muhammad Syamlan Asia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi agak hujan dikit di daerah Bentireng itu, tapi di sini terang benderang. Ya. Jadi mudah-mudahan hujan tadi membawa berkah, dan alhamdulillah guru kita tetap menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, berbincang perkara dunia dan akhirat. Ya. Baik, Ustaz. Jadi tema kita pada kesempatan ini adalah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tentu ini impian semua, Ustaz. Ya. Tapi ternyata mungkin faktanya ada yang sukses di dunia dan ada yang tidak sukses di akhirat. Nah, jadi saya di rumah, bagaimana nih agar kita bisa mengkorelasikan dan kita bisa menjadi salah satu di antaranya orang yang bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat? Mari kita simak. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa semua, semoga semuanya sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allah. Ya, hidup kita di dunia ini sekali. Sekali, saudara. Ya. Tidak ada dua kali. Maka memang kalau tidak sukses di dunia dan tidak sukses di akhirat, ya rugi. Rugi. Tidak bisa diulang. Oleh karena itu setiap orang hendaknya berusaha, yang pertama tentu ya membuat apa tadi itu ya, cita-cita, impian tadi itu. Mengimpikan dalam bahasa kerennya itu ya visi. Visi itu ya sukses dunia akhirat. Jangan sampai sukses dunia saja, dan juga ya jangan sampai hanya sukses akhirat saja, karena ini sangat berkesinambungan. Karena tidak ada sukses di akhirat kecuali karena sukses. Di dunia ya sukses. Gitu. Karena apa yang didapat di akhirat itu adalah ditanam di dunia. Tidak ada amal lagi nanti di akhirat. Dan begitu juga apa yang kita nikmati di dunia ini ya karena kita lakukan hal-hal yang menyebabkan kita layak untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Karena itu maka kita sebagai orang yang beriman, kita selalu berdoa, dan itulah visi. Doa itu kan visi sebenarnya. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi dan juga disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kenikmatan di dunia, dan berilah kami kebaikan, kenikmatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Doa ini sebelumnya itu disebutkan oleh Allah bahwa ada orang itu yang doanya hanya dunia. Hanya di dunia. Ya, visinya dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Hanya sampai di situ. Titik itu di surat Al-Baqarah ayat 200 itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia. Jadi yang diminta itu dunia visinya saja. Dunia saja itu. Ya. Jadi ada orang itu yang berdoa hanya untuk dunia, visinya dunia. Dan ini orang yang berarti kan percaya kepada Allah. Ya, benar. Tapi mintanya kepada Allah hanya dunia saja. Dan ini sebenarnya disebutkan terkait dengan ayat tentang haji kan, bahwa di sana itu mintanya hanya dunia saja. Tapi karena hanya dunia saja maka Allah katakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Nah, yang bagus itu adalah yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka, inilah yang bagus, orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh,
itu minta kebaikan di dunia, kesuksesan di dunia, dan kesuksesan nanti di akhirat, kebahagiaan di akhirat, dan puncaknya tidak disentuh oleh api neraka. Nah, jadi masuk surga tanpa mampir neraka. di neraka. Nah, baik, Tad. Ini menarik kan ketika kita bicara tentang sukses di dunia. Kalau kita lihat sukses di dunia ini, kalau kita kembalikan kepada konsep Al-Quran, mungkin banyak ya, di dunia sukses itu seperti apa? Mungkin ada kebahagiaan dalam keluarga, namanya ada sakinah. Nah, ini gimana nih, Tad? Apa istilahnya? Cara kita menggapai ini. Jadi kita bisa sukses di dunia dalam hal seperti apa saja, apa yang kita lakukan, yang tadi saya katakan kita tanam di dunia, sehingga nanti berdampak kepada akhirat. Sukses di dunia menurut Al-Quran itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Penting ini, Tad. Ya, Sukses di dunia itu tidak diukur dengan popularitas, dengan ketampanan, kecantikan, bahkan juga tidak diukur dengan jasmani lah. Karena apa? Sukses di dunia itu kan memang beragam, berbeda-beda orang. Manusia ini memang kan tidak satu tipe, gitu. Tidak semua kaya, tidak semua miskin. Kaya pun nggak sama. Ada yang sekian, ada yang sekian, kan gitu. Benar. Tapi sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh manusia itu? Sukses atau bahagia? Kan di situ kan. Benar. Nah, sukses atau bahagia. Dan kalau bahagia itu kan relatif. Benar. Orang yang kaya belum tentu bahagia loh. Benar. Ya. Orang yang miskin belum tentu susah. Orang yang makan di hotel berbintang 5 belum tentu enak. Benar. Ya kan? Ya. Belum tentu nikmat. Tapi makan di pematang sawah bisa saja petani menikmatinya. Nikmat luar biasa. Enak sekali. Ya. Sampai tidur pun nyenyak. Iya, benar. Kan? Nah, di situ. Maka apa sebenarnya diinginkan? Nah, disinilah nanti memang bisa nanti kita bandingkan dengan sukses dalam pandangan banyak manusia, dan kemudian nanti kita gabungkan gitu. Jadi sukses dalam pandangan Al-Quran itu tentu sukses yang sejati. Sukses yang sejati itu kebahagiaan yang ada di dalam hati gitu. Maka Allah sebutkan misalnya, man amila solehan min zakarin au untha, barang siapa yang berbuat soleh, kesolehan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan, itu wahwa mu'min, dan dia itu beriman. Maka syaratnya beriman. Ya, ada amal soleh, ada iman, ada amal soleh. Maka Allah janjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh benar-benar kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah di dunia. Hidupnya itu thayyibah. Aman, tentram gitu. Ya, senang, bahagia gitu. Andaikan sampai terbunuh pun bahagia. Misal nanti itu kita akan sebutkan Umar bin Khattab, itu kan terbunuh. Tapi bahagia, nggak ada masalah. Ya kan? Bahagia. Ya kan? Bahagia. Ada juga nanti itu Bilal secara ekonomi itu boleh dikatakan ya, kalau menurut ukuran ekonomi sekarang ya pas-pasan atau bahkan kurang. Termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kan terkenal sahabat yang paling dekat dengan Nabi, tapi ya kadang-kadang pernah tidur di masjid gara-gara di rumah nggak ada yang dimakan. Tapi apakah beliau tidur di masjid itu susah? Oh tidak, terkenal dengan kebahagiaannya ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang ada juga nanti yang kaya raya, kayak Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar yang memiliki jabatan tinggi, Umar dan seterusnya. Ya bahagia seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi hayatan thayyibah, hidupnya itu baik. Baik, nikmat. Bahagia itu kan di dalam hati. Orang setelah salat biasanya gimana? Bahagia. Tapi orang setelah korupsi gimana? Nah, gimana dia kira-kira? Bisa nggak dia menikmati makanan yang dari hasil korupsi itu? Termasuk mencuri. Kira-kira kalau mencuri itu tenang nggak? Kucing saja, itu kalau makan ikan karena mencuri, dia pasti tolak-tolak kan? Nggak tenang dia. Kucing itu nggak tenang dia. Tapi kalau kucing itu makan diberi, kan tenang dia. Nah, di situ hayatan thayyibah. Tapi Allah tambah lagi, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan nanti beri ganjaran dengan ganjaran yang lebih baik daripada amalnya sendiri. Yaitu kapan? Nanti di surga. Nah, gitu. Baik Ustaz. Ini menarik sekali Ustaz, berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada hari ini tentang kebahagiaan, tentang apa yang miskin belum tentu menderita, yang kaya belum tentu bahagia. Yang mana konsep bahagia atau konsep sukses di dunia ini akan kita ulas kembali, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Brando.